tidak salah 2 tahun yang lalu saya sempat mau memberikan dana yang cukup besar, tapi teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja sendiri menyatakan bahwa kalau kami terima dana sekian ini, tentunya kami khawatir tidak bisa melaksanakan. Karena itu tadi alasannya karena kekurangan instruktur. Kemudian sarananya untuk melatih juga itu yang terbatas. Terima kasih Bapak Kepala BMK Bulukumba. Ya, tadi sempat disinggung beberapa hal, termasuk soal bantuan peralatan. Ya, kemarin juga kami sudah undang kepala seksinya dan memang diakui Pak bahwa yang proposal yang sifatnya mandiri tanpa kemudian di backing oleh siapapun itu nyaris tidak bisa tembus. Dan bahkan ada yang sudah gugat saya sebenarnya Pak. Sudah 3 tahun ada Pak Biwan di sana. Kelompok 03 Mebes itu sudah 3 tahun kayaknya Pak ya. Terus saya digugat itu, Pak kenapa saya tidak bisa lolos ini? Saya bilang saya tidak tahu juga soal itu Pak. Saya tanya ada backing tidak? Dia bilang tidak ada. Soal itu mungkin jadi alasan salah satunya Pak. Iya, jadi memang ada kecenderungan sejauh ini ya lebih pada aspirasi yang lebih diperhatikan Pak ya. Nah itu yang jadi masalah. Makanya saya bilang ya cukup tepat hari ini kita curhat kalau ada anggota dewan Pak. Tapi sampai saat ini belum ada. Meskipun tadi jam 1 dia bilang saya sudah mau menuju ke sana, tapi belum ada informasi sejauh ini. Kemudian selanjutnya tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa paket pelatihan untuk APBJ itu cuma 3 Pak ya, sangat sedikit dibandingkan misalnya dengan alumni pelatihan saat ini yang lebih 5.000. Ketika kita kalkulasi, kita bagi sepenuhnya tidak bisa lanjut, berarti ada 2.500 yang menjadi tanggung jawab BLK. Kemudian sarana dan prasarana yang terbatas itu juga jadi persoalan di BLK. Nah selanjutnya Pak Amin dari Bapeda, pertama dulu saya mau tanya, sudah pernah jalan-jalan ke BLK Pak? Ke dinasnya. Oh, ke dinas juga ya. Ya mungkin besok-besok harapan saya bisa jalan-jalan ke BLK seperti bayangan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Pak ya. Betapa terbatasnya ya fasilitas yang ada di BLK, kemudian prasarana juga yang sangat terbatas. Tapi pada kesempatan kali ini rasa syukur kita karena Bapeda hadir pada kesempatan kali ini, paling tidak ada bayangan yang bisa disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BLK tadi Pak. Saya langsung persilakan saja Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira cukup banyak hal yang disampaikan oleh teman kami tadi dari Balai Datang Kerja, walaupun dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar adalah curhat beliau, dan ini tentunya akan kami jadikan catatan-catatan untuk ke depan bagaimana mengakselerasi program-program yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Karena kita ketahui bersama bahwa Dinas Tenaga Kerja ini dengan BLK seperti orang tua dan anak. Karena BLK ini merupakan PBTD dari Dinas Tenaga Kerja. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Moderator, bahwa terkait dengan kami diundang di sini kaitannya bagaimana eksistensi BLK ke depan. Karena seperti yang disampaikan bahwa ada kesan bahwa BLK itu tanda kutip ada yang mengatakan bahwa lembaga penghasil pengangguran.
Nah, tentunya ini harapan kita bersama bagaimana untuk menepis isu itu ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa pada intinya tugas pokok dan fungsi Bapeda adalah bagaimana menghasilkan dokumen perencanaan yang tentunya itu mulai dari dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, kemudian RPJMD yang merupakan penjalantahan dari visi misi Bapak Bupati kita yang terpilih, kemudian selanjutnya diturunkan ke RKPD, ini tugas Bapeda. Ini RKPD ini tiap tahunnya kita laksanakan. Nah, tentunya teman kami yang ada di dinas, khususnya Dinas Tenaga Kerja yang membawahi BLK ini, tentunya dia perannya nanti bagaimana menurunkan apa-apa yang ada di RPJMD itu melalui rencana strategis SKPD untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rencana kerjanya setiap tahunnya. Nah, ini yang tentunya kami akan melakukan penguatan dalamnya. Perlu kami sampaikan bahwa memang dalam setiap pelaksanaan tahun anggaran atau dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, memang kami di Bapeda dalam menyusun program kegiatan tentunya akan melakukan verifikasi. Verifikasi ini tentunya berhasil dari rencana kerja OPD yang mana merupakan tindak lanjut dari restra OPD-nya. Nah, perlu kami sampaikan dari beberapa asistensi pada beberapa tahun yang lalu, memang untuk BLK ini memang ada beberapa isu yang memang yang sering menjadi bahasan kami terkait dengan penyusunan proses rencana kerja itu. Memang salah satunya terkait dengan rehabilitasi kantornya, kemudian yang kedua terkait dengan dana-dana pelatihannya. Kemudian selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Pak Kepala Dinas juga menyampaikan ke kami bahwa di BLK ini dari tahun ke tahun tentunya mulai satu persatu pensiun. Nah, saya tidak tahu perkembangan terakhir apakah itu sudah ditindaklanjuti melalui pengusulan untuk pengangkatan struktur, tapi ini tentunya ranahnya di Badan Kepegawaian Daerah, karena mereka lah yang mengusulkan terkait dengan kuota-kuota untuk struktur yang akan melaksanakan pelatihan di BLK. Kemudian selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa terkait dengan bantuan, boleh dikata hampir sebagian besar menjadi masalah, bukan hanya sebenarnya bantuan di Dinas Tenaga Kerja, tapi di dinas-dinas lain juga. Nah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kami ke depan. Namun tentunya kami juga memerlukan peran dari BLK ini. Peran apakah itu? Tentunya dalam beberapa kali asistensi juga saya sudah menekankan kepada teman kami yang di Dinas Tenaga Kerja yang membawa BLK bahwa tolong database terkait dengan siapa-siapa yang sudah dilatih itu disampaikan ke kami, atau minimal disampaikan ke OPD yang selama ini melakukan bantuan peralatan kepada masyarakat seperti Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Koperasi UKM. Ini 2 OPD ini terkadang melakukan bantuan-bantuan peralatan. Jadi tentunya sekali lagi bantuan dari teman-teman BLK ini itu tadi database terkait dengan alumni-alumninya, karena ini juga nanti akan kami cocokkan dengan teman-teman OPD jika mengusulkan pemberian bantuan. Nah, mudah-mudahan ini juga
menjadi pijakan teman-teman OPD lain dalam melakukan proses bantuan itu. Dan kami juga sudah menekankan OPD-OPD tersebut karena kebetulan berada di ranah koordinasi kami, khususnya terkait dengan perdagangan dan koperasi ini, bahwa tolong juga diperhatikan lulusan dari GLK ini, karena ada beberapa peralatan bantuan yang kadang digelontorkan OPD ini itu bisa kita sinkronkan dengan alumni kain sehingga bisa tepat sasaran. Idealnya sebenarnya terkait dengan pelatihan ini bukan hanya pelatihan saja skillnya, tapi juga dibarengi dengan peralatannya nanti pasca pelatihan. Itu sebenarnya idealnya. Namun karena keterbatasan mungkin itu yang terkadang hanya pelatihannya diberikan, terkait dengan peralatannya ini yang tidak diberikan. Perlu juga kami sampaikan dalam beberapa tahun terakhir memang kami khususnya BLK ini kalau mau diproporsi terkait dengan anggaran khusus untuk BLK sendiri boleh dikatakan hampir dia mendapat porsi 40% dari dana-dana yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu sendiri. Kenapa? Karena memang ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah khususnya terkait dengan ketenagakerjaan, karena kita ketahui bersama dari indikator makro untuk pembangunan daerah salah satunya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Nah tentunya salah satu cara untuk menekan itu tentunya melalui pelatihan-pelatihan. Nah ini yang kami berdahulu untuk Dinas Tenaga Kerja, dan ini sudah kami lakukan. Bahkan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya sempat mau memberikan dana yang cukup besar, tapi teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja sendiri menyatakan bahwa kalau kami terima dana sekian ini tentunya kami khawatir tidak bisa melaksanakan. Karena itu tadi alasannya karena kekurangan instruktur, kemudian sarananya untuk melatih juga itu yang terbatas, sehingga dia mengatakan begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan ini sudah bisa kita atasi, karena kami juga dalam 2 tahun terakhir ini memang menggelontorkan terkait dengan dana proyek itu. Namun karena kita ketahui bersama dalam masa pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini, sehingga mau tidak mau program yang sudah kita masukkan di APBD itu difokusin kembali, karena ada pandemi yang harus kita segera tuntaskan. Jadi itu mungkin beberapa kendala sehingga kenapa dana-dana pelatihan ini dalam beberapa 2 tahun terakhir boleh dikata sedikit menurun. Karena itu kita masih dalam suasana pandemi, dan tentunya banyak serapan anggaran itu difokuskan ke sana. Kemudian selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan isu bahwa GLK melahirkan pengangguran baru, ini sebenarnya harus kita clearkan bersama atau dicarikan solusinya. Mungkin saran kami kepada GLK, tolong dibuatkan dulu peta rencana kebutuhan tenaga kerja kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin sudah difasilitasi oleh kementerian, dan kebetulan saya sendiri dengan Pak Yusuf ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana perkembangan trennya. Mudah-mudahan dokumen ini sudah ada, sehingga dalam melakukan pelatihan tidak asal. Maksud saya tidak asal dalam artian begini. Kita melatih, kita sudah tahu bahwa kebutuhan tenaga kerja di jenis A itu yang dibutuhkan. Jadi contoh, kita membutuhkan tenaga-tenaga untuk industri mebel contohnya. Tetapi pada faktanya pelatihan lain yang kita lakukan, yang serapan tenaga kerjanya mungkin lebih sedikit daripada untuk kebutuhan pelatihan tenaga kerja. Nah ini tentunya ke depan menjadi PR dari Balai Latihan Kerja
terkait bagaimana memetakan rencana kebutuhan tenaga kerja kabupaten. Karena ini sebenarnya menjadi sebuah keharusan bagi dinas tenaga kerja untuk menyusun dokumen itu. Jadi mohon ini disampaikan untuk rekan-rekan dinas tenaga kerja, karena saya tahu Pak Yusuf mungkin sekarang sudah fokus di BLK, tidak lagi di dinasnya. Tapi ini tentunya menjadi tanggung jawab Pak Yusuf juga, karena kita mungkin bersama-sama kemarin itu dalam pertemuan kementerian yang didiskusi bagaimana menyusun RPK ini. Kemudian selanjutnya perlu juga kami sampaikan terima kasih kepada lembaga Pandrita Cipta Usaha ini, karena di saat pemerintah daerah dalam keterbatasan anggaran untuk melakukan pelatihan, teman-teman dari Pandrita Cipta Usaha ini membuka lembaga pelatihan, sehingga masyarakat kita yang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang tidak bisa difasilitasi oleh BLK bisa dilakukan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti akan berkembang di dialog. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini bisa membawa manfaat ke depan, khususnya dalam rangka perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan saat ini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.